Kisah ketampanan Nabi Yusuf merupakan salah satu kisah yang terkenal dalam sejarah para nabi. Nabi Yusuf dikenal sebagai salah satu nabi yang memiliki paras yang sangat tampan, bahkan ketampanannya diabadikan dalam Al-Quran. Berikut adalah rangkuman kisah tentang ketampanan Nabi Yusuf. Awal kisah bermula ketika Nabi Yusuf, anak yang sangat dicintai oleh ayahnya Nabi Yakub, menjadi sasaran iri hati daripada saudara-saudaranya. Mereka merancang untuk menyingkirkan Yusuf dan akhirnya menjualnya kepada para pedagang. Setelah dijual sebagai budak, Yusuf bekerja keras di rumah seorang pegawai tinggi. Kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi akhirnya menarik perhatian Fir'aun yang memerlukan bantuan untuk memahami mimpinya. Yusuf berjaya menafsirkan mimpi Fir'aun yang menggambarkan 7 tahun kemakmuran diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Fir'aun terkesan dengan kebolehan Yusuf mengangkatnya sebagai pengurus tanah Mesir. Saat Mesir dilanda kekeringan yang berkepanjangan, Nabi Yusuf dengan kebijaksanaan dan strategi yang luar biasa mampu mengatasi masalah ini hingga akhirnya dia berjumpa dengan saudaranya. Dengan keterampilan dan visi, Nabi Yusuf Mesir kembali subur dengan limpahan beras yang melimpah, memberi harapan baru kepada seluruh penduduk hingga saat bahagia ketika dia akhirnya bertemu dengan saudaranya. Perayaan besar di Istana Mesir berlangsung megah dengan masyarakat merayakan keberhasilan Nabi Yusuf dan berterima kasih atas segala yang telah dicapainya, menjadikan saat-saat itu penuh kebahagiaan dan harapan. Di sebuah kerajaan yang megah, Zulaikha, istri raja, terpesona oleh ketampanan Nabi Yusuf yang sedang melintasi halaman istana. Ketika Yusuf melangkah dengan penuh keyakinan, Zulaikha merasakan degupan jantungnya semakin kencang, terpesona oleh pesonanya yang luar biasa. Dia bersembunyi di balik semak-semak hijau yang rimbun, tidak dapat mengalihkan pandangannya daripada Yusuf yang menyentuh bunga-bunga di taman. Dengan senyuman lembut, Zulaikha melangkah menghampiri Nabi Yusuf, merasai getaran ketegangan dan keindahan dalam pertemuan mereka. Dia berdiri di dekat Yusuf, berbicara dengan suara lembut, merasakan getaran yang kuat saat dia berusaha untuk mengungkapkan perasaannya yang terpendam. Yusuf memandang Zulaikha dengan rasa ingin tahu, merasakan ketulusan di balik kata-katanya saat dia bersiap untuk mendengar apa yang ada di hatinya. Dengan nafas dalam, Zulaikha mengungkapkan perasaannya kepada Yusuf, merasakan beban yang terangkat ketika akhirnya dia berbicara dari hati. Nabi Yusuf selain tampan memiliki iman yang kuat sehingga tidak tergoda dengan rayuan Zulaikha. Di tengah tarikan duniawi, Nabi Yusuf tetap setia kepada prinsipnya, menolak semua godaan yang datang kepadanya. Walaupun Zulaikha berusaha memikat hati Nabi Yusuf, dia tetap teguh dalam imannya dan tidak terpengaruh oleh rayuan itu. Keputusan Nabi Yusuf untuk menjauhi Zulaikha menegaskan keteguhan imannya dan menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah yang terpenting dalam hidupnya. Akhirnya Zulaikha mengundang para wanita bangsawan kerajaan dan menyiapkan buah serta pisau di atas meja, lalu menyuruh Nabi Yusuf masuk ke ruangan tamunya. Nabi Yusuf melangkah dengan anggun ke dalam ruangan, menarik perhatian para wanita yang terpesona oleh kehadirannya. Zulaikha berdiri di sebelah meja dengan senyuman penuh percaya diri sambil mempersembahkan buah-buahan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengambil sepotong buah dengan anggun sementara Zulaikha memperhatikan setiap gerakannya dengan penuh perhatian. Tanpa terasa, tangan para wanita-wanita itu tersayat oleh pisau karena takjub atas ketampanan Nabi Yusuf. Ketika mereka semua terpesona oleh pesona Nabi Yusuf, ada keindahan dan bahaya yang menyelubungi mereka. Kecantikan Nabi Yusuf begitu kuat sehingga wanita-wanita itu hampir melupakan diri mereka sendiri dalam momen yang menakjubkan itu. Dengan fokus pada keindahan yang menawan, mereka tidak menyadari kerosakan yang terjadi akibat ketakjuban mereka. Kisah Nabi Yusuf menggambarkan saat beliau dijebloskan ke dalam penjara oleh Fir'aun setelah dituduh secara tidak adil. Dalam kegelapan selnya, meskipun terkurung, Yusuf tetap teguh dan percaya pada rencana Tuhan untuknya. Di dalam penjara, Yusuf menghadapi kesepian dan tantangan yang berat. Meskipun hidup dalam kondisi yang sulit, dia tidak pernah kehilangan harapan dan terus berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan membebaskannya. Suatu ketika seorang tahanan lain mendekati Yusuf, penasaran akan kisah-kisah dan kebijaksanaan yang dimiliki Nabi. Dengan semangat, Yusuf mulai berbagi mimpinya dan penafsirannya, menyalakan harapan di hati teman sepenjaranya. Kerinduan Nabi Yakub begitu mendalam kepada Nabi Yusuf yang tak kunjung kembali saat ia duduk sendirian di atas bukit, matanya menatap jauh ke depan, berharap melihat sosok putranya. Dalam kesedihannya, Nabi Yakub memegang sepotong pakaian yang pernah dimiliki oleh Nabi Yusuf, mengenang masa-masa bahagia mereka bersama. Di malam yang sunyi, Nabi Yakub mengangkat tangannya ke arah langit, berbintang, berharap untuk menemukan tanda dari putranya yang hilang. Dengan penuh harapan, Nabi Yakub berdiri di tepi tebing berdoa agar Nabi Yusuf kembali sementara angin berhembus lembut mengelilinginya. Setelah terbukti tidak bersalah,
Nabi Yusuf dibebaskan dan diberi jabatan petinggi kerajaan. Dia melihat sekeliling istana yang megah, sambil mengingat perjalanan hidupnya yang penuh liku. Dengan kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, Nabi Yusuf mulai memimpin rakyatnya dengan adil, menjadikan kerajaannya sebagai tempat yang makmur dan sejahtera. Dalam kepemimpinannya, Nabi Yusuf tidak hanya memperhatikan kebutuhan rakyatnya, tetapi juga menunjukkan empati kepada setiap individu yang membutuhkan bantuan. Setelah raja meninggal, Nabi Yusuf mempersunting Zulaikha yang masih perawan sebagai istrinya. Kehidupan baru dimulai dengan sinar matahari yang cerah, melambangkan harapan dan kebahagiaan bagi Nabi Yusuf dan Zulaikha saat mereka memulai kehidupan bersama. Sebuah balai jamuan yang megah dipenuhi dengan tamu yang merayakan persatuan Nabi Yusuf dan Zulaikha, menciptakan suasana kebahagiaan dan persahabatan. Nabi Yusuf dan Zulaikha berdiri di balkon yang menghadap kerajaan dengan matahari terbenam di latar belakang, melambangkan cinta mereka yang abadi. Nabi Yusuf pun memerintahkan pengawal untuk menjemput Nabi Yakub ayahnya. Pengawal menunggang kuda melintasi pemandangan hijau yang subur dengan sikap mendesak untuk membawa Nabi Yakub kepada Yusuf. Nabi Yusuf berdiri di pintu masuk istana, matanya bersinar penuh harapan saat melihat karavan ayahnya mendekat di kejauhan, dan berjumpalah mereka dalam tangis kebahagiaan.